Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sejumlah entitas lokal yang mendaftarkan penyelenggara sistem elektronik menggunakan nama Google dan WhatsApp meski belum melakukan proses verifikasi. Kemenkominfo mengancam akan memperkarakannya. Setidaknya ada 6 entitas lokal yang mendaftarkan platform digital private atas nama Google dan WhatsApp. Kominfo belum melakukan proses verifikasi sehingga entitas lokal yang mendaftarkan itu belum sempat dihapus. Kementerian baru akan melakukan verifikasi setelah batas waktu pendaftaran, yakni hari ini berakhir. Beberapa entitas lokal yang mengatasnamakan Google dan WhatsApp itu, salah satunya adalah CV Daun Jati yang mendaftarkan nama Google yang berada di Sumedang, dan ada juga Kurnia Hasibuan Arisma yang mendaftarkan dengan nama WhatsApp Bisnis. Keenam entitas itu mendaftarkan diri sebagai PSE lokal, padahal Google dan WhatsApp merupakan PSE asing. Jadi ya sudah mendaftarkan, saya nggak tahu apa kendalanya, mungkin biasalah kayak mahasiswa kan. Kita kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Ibu Christina, ya, bicara tentang apa langkah selanjutnya setelah pendaftaran ini, apa yang bisa didapat dengan pendaftaran ini bagi negara? Oke, yang pertama ya jelas, jadi semua pelaku usaha dalam hal ini PSE terhitung sebagai entitas yang sudah terdaftar dalam sistem ataupun tata kelola di Indonesia, sehingga sudah ada kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka dari peraturan perundang-undangan yang dengan pendaftaran itu mereka menundukkan diri terhadap segala aturan-aturan itu. Itu satu hal yang timbul sebagai konsekuensi. Yeah. Saya melihat ya, kalau saya melihat dari sisi ini, lalu saya kaitkan juga dengan kenapa kok kelihatannya, ini maaf ya Mas Enda, ini tidak berbicara tentang yang sudah mendaftar gitu ya. Tapi kenapa kok sampai ditunda-tunda, toh akhirnya juga mendaftar. Mungkin ada konsekuensi pajak di sini. Okay. Karena kan Kementerian Keuangan melihat mereka ini bisa mulai menerapkan perhitungan pajak ini sejak ada satu tanggal khusus dong, ada satu date ya, satu batas di mana yang akan digunakan ini, asumsi saya adalah pendaftaran, tanggal perusahaan ini melakukan pendaftaran. Nah, untuk perusahaan entitas-entitas besar ini kan pajak per harinya saja kan jumlahnya juga sudah sangat signifikan, Mas. Jadi mungkin kalau bisa diulur sedikit, bagi mereka itu tidak ada yang salah. Toh masih dalam koridor sesuai dengan deadline. Tapi ini hanya asumsi saya saja ya. Tapi jelas tentu dengan bisa dipajakinya perusahaan-perusahaan ini, tentu ini akan mendatangkan pemasukan bagi negara, jelas. Karena ya kita tentunya butuh ya. Ini pasti Kementerian Keuangan juga gembira dengan berita ini. Tapi yang menjadi pertanyaan publik kemudian adalah apakah memang benar-benar akan sehat, bebas pornografi begitu, atau hal-hal lain yang sifatnya memang sangat negatif yang banyak mudah ditemukan sekarang ini di beberapa platform digital? Kalau bicara soal konten ya, sebetulnya kan ada berbagai macam jalur. Mas dan saya, kita menemukan satu konten yang tidak sesuai juga kita bisa melaporkan dan selanjutnya akan dilakukan take down. Kominfo juga punya satgas ya yang melakukan patroli, tapi tentu dengan keterbatasan SDM, keterbatasan sistem, tidak semua bisa dipatroli tiap detik seperti itu. Sehingga kalau memang kebetulan kita menemukan sesuatu ya kita tidak ada salahnya untuk bantu pemerintah juga untuk menyampaikan. Jadi kalau bicara tetap ya butuh laporan begitu ya? Ada yang butuh laporan, ada yang kita temukan mereka tidak satgas, karena ini kan seperti jamur di musim hujan ya. Kalau kita lihat, taruhlah aplikasi judi online deh, satu di blok, besok muncul 100, karena kan sangat mudah. Untuk aspek teknisnya Mas Alfon di sini akan bisa lebih menjelaskan ya. Saya regulator, tidak terlalu ini kalau teknis, tapi intinya ini sangat mudah untuk kembali tumbuh. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara kontinu, dan tentunya masyarakat bisa ikut berpartisipasi ketika menemukan sesuatu, ya melaporkan agar proses take down itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Baik, Mas Enda, apakah sosial media khususnya begitu bisa lebih sehat, produktif, lebih positif dengan adanya pendaftaran PSE ini? Menurut saya ini bukan itu tujuannya ya, bukan pendaftaran PSE ini kan penyedia sistem elektronik, tidak ada hubungannya juga dengan isi konten gitu. Jadi kalau konten yang isinya hoax atau konten yang negatif, yang nyinyir dan sebagainya, itu butuh literasi digital dari masyarakat, butuh. Tapi kan ada aturan yang memang berlaku di negara kita bahwa hal-hal tersebut dilarang begitu.
setuju, tapi bukan lewat si pendaftaran penyedia sistem elektronik ini gitu. Tapi makanya tadi kalau menurut saya ya, memang makanya tadi kenapa saya nggak setuju sama blokir-blokiran ya, karena tadi ya kata Mas Alfon juga butuh evaluasi dan iterasi terus terhadap sistem ini. Misalnya sebagai contoh aja, ini juga masih banyak yang nggak ngerti kayak tadi ya, ada yang mendaftarkan sebagai Google. Kasihan juga kalau nanti dikejar-kejar, karena dia sebenarnya nggak tahu aja gitu. Ini saya cek juga ada banyak yang mendaftarkan sebagai Facebook, karena websitenya dia ya informasinya adanya di Facebook page gitu misalnya ya. Ada bank BPR bahkan mendaftarkan Facebook, websitenya apa, facebook.com gitu. Iya. Apakah yang seperti itu perlu di take down atau bagaimana menurut Anda? Karena nanti akan ada verifikasi. Betul, makanya saya bilang ini perlu dievaluasi dan diiterasi terus sistemnya. Ada yang pelapak nih, penjual punya produk ya, pelapak gitu, penjual UMKM, mendaftarkan Tokopedia, Shopee, dan Lazada sebagai nama sistemnya. Kan itu lebih aneh lagi. Tapi ya katakanlah ini versi pertama gitu ya. Ini versi pertama yang dimiliki oleh Kominfo. Nanti kemudian biasanya kalau dalam sistem IT itu akan ada versi kedua, diperbaiki, ada improvement, ada incremental improvement terus-menerus. Makanya kenapa menurut saya nggak setuju blokir harus ada tanggal segini persis langsung gitu, karena ini sistem yang terus-menerus akan terus bisa diperbaiki dan manfaatnya menurut saya jauh lebih baik untuk penyedia layanan baru tadi. Karena penyedia layanan baru butuh kayak semacam cap dari Kominfo. Nah inilah capnya. Tapi kalau untuk penyedia layanan yang sudah lama, ya mereka sudah berjalan, ya syukur bahwa mereka ikut ya. Saya rasa juga itu apresiasi juga pada mereka, akhirnya mereka mendaftar juga. Tapi ya, walaupun berbicara tentang pajak, memang seberapa besar? Kalau Anda PSE lokal begitu, memang besar ya pajak yang diharuskan untuk dibayarkan ke negara? Kalau dari sisi pajak ya, setahu saya Mbak Christina, kalau mereka sudah entity di Indonesia, nih kayak PT Google Indonesia, Facebook juga ada, at least mereka karyawannya bayar pajak, karena kan mereka terima di Indonesia. Lalu kemudian kalau ada transaksi yang terjadi di Indonesia, pasti bayar PPN gitu kan. Nah, begitu juga dengan dan itu sudah terjadi sebelumnya, sebelum pendaftaran ini gitu. Tapi untuk yang baru, mungkin bisa jadi justru misalnya diminta NPWP perusahaan. Nah sekarang tuh belum tuh. Saya lihat cek ininya ya, cek formulir pendaftarannya. Kan sekarang tuh sebenarnya kalau dari sisi perusahaan ada kayak semacam apa sih? Tanda boleh beroperasi, ada NPWP, ada macam-macam lah gitu. Itu juga akan memverifikasi bahwa memang yang mendaftarkan betul memang dari pihak si perusahaan itu. Jangan-jangan sekarang masalahnya banyak yang mendaftarkan nama-nama sistem elektronik yang lain, tapi sebenarnya dia bukan, bahkan orang lain bahkan gitu kan, entah dengan motivasi apa. Berarti itu juga PR berikutnya adalah verifikasi itu yang menjadi tugas tidak mudah juga ya untuk Kominfo begitu ya. Baik, terakhir dari DPR sendiri sebetulnya ada juga yang mempertanyakan yang lebih penting sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Privasi Data Pribadi ini. Bagaimana nih DPR menjawab ini? Kalau kita bicara soal pelindungan data, sebetulnya sekarang ini kan aturannya sudah ada, tapi memang scatter gitu ya, ada 30-an lebih regulasi yang yang scatter, bertebaran, dan yang sehingga kita pikir oh kita perlu satu regulasi dalam bentuk undang-undang yang bisa mengatur semua, pamungkas deh seperti itu. Tapi in the meantime ini masih tetap bisa diproses dengan individual regulation yang ada, itu tetap bisa diproses. Memang belum ideal karena contoh kita bicara soal sanksi pidana, pastinya tidak akan seperti sanksi pidana yang nanti akan ada di Undang-Undang PDP seperti itu. Tapi bukan berarti ini belum bisa. Jadi yaitu satu, tentu saya sepakat sekali pelindungan data pribadi itu penting. Tapi dengan adanya pendaftaran ini paling tidak juga Kominfo sudah bisa masuk untuk memastikan PSE melakukan tadi keamanan informasi, lalu uji kelayakan sistem mereka, dan juga melakukan pelindungan data pribadi tentu sesuai dengan kemampuan mereka optimalnya seperti apa untuk saat ini. Karena kewajiban yang nanti akan diterapkan melalui undang-undang itu bukan sesuatu yang simple ya. Itu akan lebih berat tentunya. Makanya kita juga perjuangkan agar ada keringanan untuk UMKM juga di situ. Nah, ini akan lebih levelnya akan berbeda lagi. Baik, kita akan lihat tentu saja hari ini merupakan hari terakhir hingga nanti pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah tujuan dari pendaftaran PSE ini bisa tercapai begitu ya? Terima kasih Mas Enda atas waktunya. Bu Christina juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Alfon, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.